Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak Bayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, kita langsung saja. Saya di sini akan melaksanakan kegiatan observasi untuk kegiatan coaching Bu Nur Aida nantinya bersama coaching. Ada sedikit pertanyaan nanti terkait dengan coaching. Yang pertama yaitu prinsip, Bu. Prinsip yang akan dikembangkan nanti pada saat coaching. Prinsip yang akan dikembangkan terkait coaching nanti Pak, yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Oke Bu, berarti nanti ketiga itu akan dilaksanakan ya Bu? Siap. Terus yang kedua, kira-kira potensi yang akan digali oleh Bu Nur Aida sebagai coaching itu apa? Sebenarnya ada 3 ya Pak ya, pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Mungkin nanti di sini saya akan mendengarkan aktif saja Pak. Oh, berarti nanti yang akan ditonjolkan aktif ya? Siap. Ya, untuk yang ketiga dan terakhir pertanyaannya tentang nanti menggunakan alur atau prosesnya atau prosedurnya bagaimana? Rencana saya nanti akan mengembangkan alur TIRTA Pak, yang mana TIRTA itu T-nya adalah tujuan, kemudian I-nya adalah identifikasi, kemudian R-nya itu adalah rencana, TA-nya itu adalah tanggung jawab, seperti itu Pak. Ya, oke. Mungkin itu saja Bu Nur Aida, pertanyaan dari saya sebagai observer observasi. Nantinya saya akan mendampingi dan mendengarkan sebagai observer Ibu Nur Aida bersama coachingnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu Nur Hasana. Pagi Ibu Nur. Nah, ini kok tiba-tiba datang ke sini nih, ada apa nih Ibu ya? Ya, saya itu ada sedikit permasalahan itu untuk anak murid gitu. Jadi semoga aja nanti ketika saya ini bercerita dengan Ibu, saya mendapatkan sesuatu pencerahan gitu. Oke, tujuan Ibu mau ke sini bercerita gitu ya Bu ya? Apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu sampaikan? Selain tadi yang saya katakan itu dengan bercerita saya bisa mendapatkan pencerahan dan hati saya ini terasa kayak resah gitu karena permasalahan ini mungkin menurut Ibu biasa saja, tapi saya merasa ini kayaknya harus dituntaskan gitu. Jadi bagaimana nanti cara Ibu untuk menuntaskan masalah-masalah yang Ibu hadapi? Seperti apa misalnya ya? Jadi di sekolah ini Bu, di kelas saya ini kan kelas terakhir di bahasa Indonesia mampulnya di kelas 11 yang mana murid-murid ini sudah kayak merasa lelah gitu karena di jam pulang, jadi mereka ini kepikirannya mau pulang terus pulang. Nah, saya ini bingungnya apakah ini kesalahan saya ataukah memang dari latar belakangnya. Ini saya coba itu dari mencoba untuk mengajar tidak seperti itu. Jadi anak-anak hanya beberapa yang maksudnya masih belum antusias untuk belajar. Itu Bu yang saya masih bingung kenapa murid ini. Apakah sudah dikembangkan metode pembelajaran Ibu dengan menggunakan metode diferensiasi? Yang untuk dikembangkan ini baru kali ini saya coba. Nanti juga saya melihat apakah anak-anak ini semangat, tapi ternyata memang ada sebagian yang semangat, tapi yang sebagian ini yang belum. Kira-kira bagaimana nih Bu ya, apa yang harus Ibu lakukan dengan perubahan metode yang Ibu terapkan? Berarti saya lakukan ini selain tadi nanti saya akan mau belajar mencoba untuk membuat media pembelajaran yang lain, dan saya juga mencari informasi mengenai tentang latar belakang anak tersebut, apakah memang dia mempunyai masalah di rumah terbawa ke sekolah atau memang dia memang tidak suka sama pembelajaran. Jadi dari situ saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kira-kira kapan Ibu lakukan metode yang seperti itu Bu? Ya, insya Allah saya akan lakukan ini kan sudah jam pembelajaran terakhir ya, jadi saya akan juga menyiapkan media pembelajaran mungkin sekitar awal pertemuan berikutnya ini Bu, saya akan mau coba lagi ke mereka, dan mungkin saya juga akan menambahkan ketika pembelajaran adanya ice breaking, jadi dari situ anak-anak bisa lebih antusias dalam belajar. Nah, terus dengan metode yang baru ini, kira-kira siapa yang terlibat dalam pembelajaran ini? Saya akan berkoordinasi untuk menanyakan kayak seperti informasi atau latar belakang ini dengan wali kelas, dan
dan murid itu sendiri saya akan menanyakan lebih lanjut apakah memang ada masalah atau tidak. Oke. Kapan Ibu laksanakan? Insya Allah nanti pada saat pertemuan berikutnya Bu, karena kan kita juga menyiapkan media pembelajaran. Mudah-mudahan ya Bu ya, ini akan menjadi solusi buat Ibu ke depannya sehingga pembelajaran tersebut memang berpihak kepada murid dan menyenangkan ya. Oke, terima kasih. Saya juga berterima kasih dengan bisa bercerita dengan Ibu, saya lebih lega perasaan. Mungkin itu Bu ya yang bisa saya sampaikan. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih juga. Ya, gimana Bu Nur Aida tadi pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah terkait masalah yang dihadapi, dan alhamdulillah dia juga dari masalah tersebut dia bisa menemukan jawabannya sendiri gitu Pak ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya apa saja Bu yang sudah tercapai pada saat coaching tadi? Tadi kan yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Nah, nanti insya Allah ke depannya saya ingin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke Bu, semoga nanti semakin banyak pelaksanaan coaching, semakin Ibu menjadi lebih lancar lagi, menjadi lebih berpengalaman lagi dalam pelaksanaan coaching. Oke, mungkin itu saja Bu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya Pak ya untuk coaching kali ini ya Pak ya? Ya, sudah siap. Jadi ada beberapa nanti nih Pak yang akan bisa dilihat, ada 3 prinsip sama potensi yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira 3 prinsip coaching nanti ini Pak apa saja nih Pak yang mau dikembangkan? 3 prinsip yang akan saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching yaitu ada nanti prinsip kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri si coaching itu. Jadi kira-kira nih Pak potensi yang akan dikembangkan pada saat proses coaching ini apa saja Pak? Potensinya kan ada 3 Bu, ada pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Mungkin nanti saya akan tonjolkan satu saja Bu, yang kehadiran penuh Bu dalam pelaksanaan coaching. Jadi setelah nanti ada potensi yang dikembangkan nih Pak, kira-kira dalam proses coaching ini apakah menggunakan alur percakapan seperti apa ini Pak? Ya, jadi dalam pelaksanaan coachingnya nanti saya menggunakan alur tirta Bu. Alur tirta yaitu yang pertama T adalah tujuan, identifikasi, terus R-nya rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Semoga nanti dari ketiga yang Bapak sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar untuk kegiatan proses coachingnya ya Pak ya? Ya. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ini. Ya, oke, terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama. Ya, gimana ini Bu Nur Aida? Alhamdulillah baik Pak, cuman saya ini agak mengeluh sedikit nih Pak sama Bapak. Oh, gimana Bu? Tentang apa Bu? Ya tentang pembelajaran sih Pak, biasa namanya kita sebagai pendidik ya Pak ya, tentang pembelajaran. Oh, tentang pembelajaran. Berarti nanti Ibu bercerita tujuannya untuk apa Bu? Saya tuh tujuannya adalah supaya anak-anak ini menjadi senang belajar gitu pada saat proses pembelajaran saya gitu loh ya. Oh, tujuannya agar anak-anak senang gitu ya, bahagia termotivasi gitu. dalam pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, latar belakang Ibu mau cerita itu apa Bu? Permasalahannya atau apa gitu? Ini baru-baru ini Pak ya, mungkin karena rombel kita kurang sehingga pembelajaran yang khusus di kelas 10 itu berpindah waktunya ke siang hari. Nah, otomatis kan anak-anak juga bawaannya pada mengantuk gitu Pak ya. Nah, jadi sehingga anak-anak tuh tidak merasa senang terhadap pembelajaran yang saya berikan, seperti itu Pak. Jadi mungkin ini adalah permasalahan dari mungkin banyak sekolahan Bu, karena iya. memang sih kalau pagi-pagi itu masih semangat. Iya, masih segar Pak ya, tapi kalau sudah siang sudah ya siang sampai sore ya itu motivasinya semakin melongo. Nah, mungkin Ibu bagaimana Bu nanti rencananya kira-kira agar motivasi siswa itu semakin meningkat, bagaimana? Adakah sudah ide dari Ibu? Ide-ide saya di sini, saya akan berusaha untuk mencoba metode pembelajaran yang baru yang saya dapatkan. Artinya metode pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya berpihak kepada murid. Apa yang murid inginkan, kita juga mengikuti seperti itu Pak. Jadi mungkin dengan menggunakan metode
pembelajaran yang baru, kemudian yang kedua dengan menggunakan ice breaking kali ya Pak ya. Kemudian juga yang ketiga dengan menggunakan KSE, kesadaran sosial emosional bisa juga ya Pak ya. Oh iya, berarti apa mengubah bagaimana cara metode pembelajaran agar lebih menarik dan menyenangkan. Sehingga anak-anak bahagia, senang seperti itu Pak. Kira-kira kapan Bu itu mau dilaksanakan? Rencana secepatnya sehingga anak-anak pun akan menyukai pembelajaran itu Pak. Secepatnya Pak, insya Allah. Siapa saja Bu kira-kira yang terlibat? Yang terlibat tentunya wali kelas. Saya juga akan berusaha menggali informasi apakah memang anaknya yang seperti itu atau mungkin karena suasananya gitu ya Pak ya. Jadi wali kelas, kemudian siswanya sendiri seperti itu Pak. Oke. Ya mudah-mudahan nanti untuk rencana kedepannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nanti kalau ada apa-apa lagi mungkin bisa nanti bercerita dengan saya lagi. Iya Pak. Mungkin itu aja ya Pak ya, terima kasih. Jadi ada 3 tadi ya Pak ya yang perlu saya kembangkan, dan mudah-mudahan anak-anak saya bahagia, senang mendapatkan pembelajaran saya Pak ya. Betul Bu, betul, karena memang prinsip utama dari pembelajaran itu adalah berpihak pada murid atau berhamba sama murid. Jadi bagaimana murid senang gitu ya. Iya Pak. Oke, mungkin itu saja Bu. Terima kasih Pak ya atas waktu Bapak. Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah melihat Bapak melakukan kegiatan coaching kepada Ibu Nur Aida. Nah, jadi kira-kira tadi apa saja Pak kegiatan coaching yang dilakukan? Ibu Nur Aida itu ada sedikit permasalahan tentang murid Bu. Jadi motivasi murid itu perlu ditingkatkan. Tadi beliau bercerita tentang kegiatan pembelajaran di siang hari itu membuat motivasi siswa menjadi menurun. Terus saya menggali potensinya Bu Nur Aida bagaimana mencari solusinya untuk mengatasi. Alhamdulillah tadi sudah bisa diketahui solusinya dan harapannya nanti kedepannya bisa dilaksanakan dengan konsisten. Jadi selain tadi Bapak sudah mengetahui masalah ya Pak ya, nah, kira-kira nanti yang sudah tercapai nih Pak, apakah dalam coaching tadi yang Bapak dalam potensi tadi apakah sudah tercapai nih Pak? Iya, tadi saya ambil satu potensi yaitu kehadiran penuh. Ya alhamdulillah saya sudah mendengarkan dengan penuh dengan kesadaran. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa mengembangkan potensi yang lainnya Bu, seperti pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Ya. Semoga nanti ketika ada proses coaching kali ini juga akan lebih baik lagi ya Pak yang coaching. Mungkin alhamdulillah kita sudah selesai Pak ya. Kita cukupkan sampai di sini untuk presentasinya. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur Hasanah. Ya, waalaikumsalam Bu Nur Aida. Iya, di sini saya nanti akan mengobservasi Ibu terkait Ibu nanti akan sebagai coaching gitu ya Bu ya. Jadi ada kira-kira kalau menurut Ibu ada prinsip apakah yang nanti akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti Ibu? Nah, jadi ada 3 prinsip nih Bu yang akan dikembangkan. Yang pertama itu berpikir kreatif, memaksimalkan potensi dan kemitraan. Oke. Kemudian kira-kira nanti yang lebih Ibu kembangkan yang mana Bu dari 3 itu Bu? Nah, jadi dari 3 potensi nanti yang akan saya kembangkan ini Bu, sebenarnya ada 3, cuma ada 1 nanti yang akan lebih ditonjolkan. Nah, dari 3 ini ada yaitu pertanyaan yang berbobot kita berikan nanti Bu ya, terus adanya kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, untuk yang saya tonjolkan ini Bu, potensinya itu mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif. Iya Bu ya. Kemudian kalau untuk 3 prinsip coaching ini bagaimana Bu? Untuk 3 prinsip coaching ini saya akan memberikan coach itu dengan memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Oke. Kemudian apakah ada alur yang ingin Ibu berikan pertanyaan terkait terhadap coaching nanti? Nah, yang akan saya lakukan nanti pada saat percakapan itu saya akan menggunakan alur tirta. Oke, alur tirta ya Bu ya. Nah, alur tirta ini pun sendiri yaitu dengan menanyakan tujuan, terus menanyakan identifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Oke, semoga sukses ya Ibu ya hasil coachingnya. Baik, itu aja dulu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bayu. Iya, waalaikumsalam Bu Nur. Ya, bagaimana ini Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ini
Saya mungkin mengganggu waktunya sebentar ya Bu, saya sedikit cerita Bu, ini ada permasalahan sedikit di sekolah kami. Jadi tentang penggunaan transportasi kendaraan bermotor Bu. Tapi mungkin sebelum jauh ceritanya Pak ya, apakah tujuan dari ini Pak, percakapan kita ini apa? Tujuannya nantinya, harapannya nanti terjadi ketertiban, keamanan, dan saling sejahtera lah, maksudnya antara siswa, guru, sebagai sekolah, dan lain-lain. Jadi tujuan dari Bapak ini dengan bercerita ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Mungkin bisa diceritakan nih Pak secara kronologisnya kenapa Bapak bisa mempunyai masalah adanya transportasi tadi ya? Iya, tentang kendaraan bermotor tuh oleh siswa. Jadi ini Bu, jadi kemarin baru-baru ini itu terjadi sedikit insiden Bu, kecelakaan antara murid di sekolah saya dengan murid di sekolah lain. Akibatnya dari murid di sekolah saya itu menggunakan kendaraan bermotor Bu, mungkin terlalu kencang dan lain-lain dan tidak menggunakan helm. Nah itu imbasnya kan ke sekolah Bu. Jadi ditanyakan sekolahnya mana ya, itu yang masih saya bingung Bu, bagaimana Bu cara mengatasi agar kejadian-kejadian tersebut itu tidak terulang kembali gitu Bu. Berarti untuk sejauh ini Pak, apakah dari sekolah itu memang harus menggunakan motor? Apakah ada transportasi kayak seperti angkutan umum gitu Pak? Ya. Kalau di sekolah kami kebetulan bukan di sekolah di perkotaan, jadi tidak ada Bu penggunaan angkutan umum. Jadi makanya sebagian besar anak-anak itu menggunakan sepeda motor Bu untuk ke sekolah. Terus untuk antar jemput pun sebagian besar orang tua itu tidak bisa karena kerja di tambang, ada yang di kebun, gitu Bu. Jadi itu yang masih saya bingung sampai saat ini, bagaimana gitu solusinya. Untuk sejauh permasalahan ini, apakah dari sekolah itu sudah ada solusi gitu? Ada kemarin Bu, kita dirapatkan bersama kepala sekolah dan jajarannya dengan guru-guru, itu rapat bahwa keputusannya untuk membuat surat edaran ya, untuk orang tua dan wali murid agar yang muridnya menggunakan sepeda motor itu harus patuh taat dengan lalu lintas dan tidak ikut-ikutan, terus harus mempunyai SIM, terus harus wajib menggunakan helm agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin-kemarin itu tidak terulang kembali. Jadi sebenarnya dari sekolah pun juga memang sudah ada memberikan solusi dari permasalahan ini ya Pak. Cuma ternyata belum terlalu masih anak-anak yang sebagian yang melanggar. Jadi kira-kira nih Pak, menurut Bapak selain yang solusi yang diberikan oleh sekolah, apakah Bapak punya pemikiran sendiri untuk melakukan permasalahan dari solusi? Mungkin saya ini ada ide sedikit, mungkin saya kepikiran tentang bagaimana mensosialisasikan kegiatan lalu lintas, mungkin didatangkan langsung Bu dari pihak kepolisian gitu, biar supaya anak-anak tuh tahu bagaimana cara berlalu lintas atau menggunakan kendaraan bermotor dengan baik dan benar. Mungkin saya akan laksanakan itu secepatnya mungkin Bu. Ide Bapak alhamdulillah sangat bagus ya Pak, yang saya dengar. Nah kira-kira nih Pak, untuk waktu secepatnya ini maksudnya seperti apa ini Pak? Untuk kapan? Mungkin secara konkretnya itu mungkin saya mulai mungkin di minggu depan lah gitu. Terus pelaksanaan nanti mengundang dari pihak kepolisian, mungkin saya undang ya sebulan sekali pada saat nanti dia dijadikan pembina upacara kah, atau dengan sosialisasi kah gitu. Nanti yang terlibat selain tadi Bapak akan sosialisasikan ke bagian kepolisian, apakah ada lagi nih Pak yang terlibat? Ya, tentu saja itu selain guru dan sekolah kan, murid, wali murid, itu ya kepolisian dan mungkin masyarakat sekitar. Karena itu kan kaitannya juga dengan kegiatan siswa juga di dalam pelaksanaan di masyarakat juga. Berarti harusnya seluruh warga sekolah nih Pak ya yang harus mengetahui ya untuk kegiatan tersebut. Iya. Itu juga bisa dari masyarakat itu tadi bisa memberitahu gitu ya Pak untuk si murid tersebut untuk melakukan lalu lintas dengan baik dan benar. Mungkin
bagaimana Pak? Apakah masih ada yang ingin diceritakan? Sudah Bu, sepertinya saya sudah menemukan ini ide-ide kedepannya bagaimana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Ya, semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak, untuk rencana nanti akan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Oke, terima kasih Bu Nur Hasana, ini mohon maaf mengganggu. Ya, sama-sama. Bu, tadi saya sudah mengamati Ibu melakukan proses coaching. Mungkin ini Bu ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang sudah tercapai pada saat coaching tadi Bu ya? Alhamdulillah Bu, yang sudah tercapai tadi saya memaksimalkan potensi saya itu dengan mendengarkan aktif dari cerita-cerita yang disampaikan oleh si coach atau Pak Bayu tadi Bu, karena masalah ceritanya beliau ini sangat memang riskan gitu, karena anak-anak ini membawa motor yang apalagi tidak ada angkutan umum gitu Bu, di daerah sekolahnya gitu, dan ada siswa yang melanggar, dan itu bisa jadi kecelakaan gitu. Oke. Nah terus potensi yang akan dikembangkan pada saat coaching selanjutnya apa Bu ya? Tadi sudah saya menunjukkan mendengarkan aktif, dan insya Allah saya akan mengembangkan potensi saya itu dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya pelaksanaan coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.